quwwata illa billah. Ibu-ibu jamaah hadirin rahimakumullah yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat salamnya semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita lewat firman-Nya dalam Al-Qur'an, kalau hati kita ini pengen tentram, karena dalam tubuh manusia ini bagaimana hati. Kalau hati kita tentram, insya Allah seluruh badan kita akan menjadi tentram. Tapi sebaliknya kalau hati kita gelisah, gundah gulana dan resah, maka seluruh anggota badan kita akan ikut resah dan gelisah. Apa pesan Allah dalam Al-Quran? Jamaah sekalian, ibu-ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Pesan Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka ingatlah, dengan sebab jalan kita ingat kepada Allah, dengan melalui zikir kepada Allah, maka akan menjadikan hati kita menjadikan tentram. Oleh karenanya, ibu sekalian, maka kita jangan lepas-lepas untuk berzikir dalam arti mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara berzikir, ibu-ibu sekalian, ada zikir yang mencakup dari zikir lisan, kemudian zikir badan, dan zikir hati kita. Adapun zikir lisan, jadi lisan kita tidak henti-hentinya berucap istighfar dengan membaca astagfirullahaladzim, dalam artian kita meminta ampunan kepada Allah. Nah, zikir yang tiga, lisan dan badan serta hati ini terkumpul dalam ibadah sholat, ibu sekalian. Makanya dalam ayat lain, aqimis sholata lidzikri, maka dirikanlah sholat dengan tujuan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil mengucap alhamdulillah itu hati kita ingat mengapa kok Allah ini tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, sementara banyak perintah Allah yang kita tinggalkan. Coba ibu-ibu sekalian, kita ini oleh Allah mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi sehari semalam, Allah tidak henti memberi nikmat. Contoh, meskipun kita ini sederhana dalam hidup, dalam makan, dalam minum, tetapi lidah kita bisa merasakan nikmatnya karena kita diberikan sehat. Coba kalau orang yang sedang sakit, meskipun makanannya begitu banyak, karena badannya tidak sehat, senikmat apapun makanan yang dihidangkan kepada kita, maka lidah ini tidak akan merasakan nikmatnya karena kita dalam keadaan sakit. Belum nikmat-nikmat yang lain, para ibu-ibu sekalian, itu baru satu lidah, belum mata kita, belum yang lain-lain. Oleh karenanya, maka dengan mengingat Allah dengan jalan berzikir lewat sholat, maka ini hati kita akan menjadikan tentram. Kemudian ada lagi lewat membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita berjamaah suka membaca Al-Quran, ada khatmil Quran, ada pembacaan sholawat, ada tahlil, ada zikir dan lain sebagainya. Itu sarana
untuk menuju kepada tatmainul qulub, yaitu hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Kemudian ada lagi, dengan zikir itu kita berbuat kebaikan dengan jalan apapun, terutama ibu-ibu sebagai ibu-ibu rumah tangga tentunya harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota keluarga, baik terhadap anak, kepada suami dan yang lainnya. Sampai-sampai doa seorang ibu itu mustajabah kepada anak-anaknya. Makanya jangan sampai seorang ibu berucap untuk mendoakan anaknya doa yang tidak baik, harus yang baik-baik. Jangan mendoakannya yang tidak baik. Jangan sampai. Itu yang kita kaji pada kesempatan hari ini, ibu sekalian. Jadi jangan lepas untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang utama adalah ibadah sholat, karena dengan sholat terkumpul tiga-tiganya. Satu, zikir lisan kita, kemudian kumpul zikir hati kita, kemudian zikir gerak tubuh kita, itu ada dalam keadaan sholat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang yang zakirin, yang selalu ingat Allah Subhanahu